Awal mula Jokowi digugat soal isu ijazah palsu hingga Gibran beri jawaban menusuk. Penulis buku Jokowi Undercover Bambang Trimulyono menggugat Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PN Jakpus, atas tuduhan penggunaan ijazah palsu. Tidak hanya Jokowi, beberapa pihak lain pun turut digugat, di antaranya Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai tergugat 2, MPR dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Gugatan perkara perdata tersebut terdaftar dengan nomor perkara 592 PDT G 2022 PN Jakarta PST tanggal 3 Oktober 2022. Menilik dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakpus, dalam hal ini klasifikasi perkara yang dilaporkan adalah perbuatan melawan hukum. Petitum gugatan tersebut berisi, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kemudian, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah, bukti kelulusan, sekolah dasar, SD, sekolah menengah pertama, SMP, sekolah menengah atas, SMA, atas nama Joko Widodo. Dilanjut dengan, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu, sebagai kelengkapan syarat pencalonan tergugat untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1, huruf R PKPU nomor 22 tahun 2018, untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019 hingga 2024. Menanggapi hal tersebut, Staf Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan, setiap warga negara memiliki hak untuk melayangkan gugatan. Dia pun mempersilakan Bambang Trimulyono meneruskan gugatannya dengan catatan disertai dengan bukti yang konkret. Mengajukan gugatan adalah hak warga negara. Kalau memang merasa memiliki bukti yang cukup sebagai dasar gugatan, silakan nanti disampaikan dalam proses pengadilan, dan apabila itu terjadi jelas hanya akan menampar muka penggugat sendiri. Masyarakat juga akan bisa ikut menilai kredibilitas penggugat dan mempertanyakan motivasi penggugat, ungkap Dini kepada wartawan, Selasa 4 Oktober. Dia mengatakan, masyarakat Indonesia harus bertambah cerdas. Jangan membuat gugatan yang mengada-ngada dan tidak berdasar. Sumber daya di ranah aparat penegak hukum dan pengadilan harus digunakan dengan sebagaimana mestinya. Jangan dihabiskan hanya untuk menangani hal remeh-temeh yang tujuannya sekedar mencari sensasi atau menimbulkan provokasi, ucapnya. Dini juga berpesan, jika aparat penegak hukum dan para hakim seharusnya juga semakin cerdas, dan bisa memilah mana aduan atau gugatan yang bersubstansi dan tidak. Kemudian dia menegaskan, Jokowi memiliki semua ijazah aslinya. Menurutnya, hal ini mudah untuk dibuktikan. Sebagai informasi, Presiden memiliki semua ijazah aslinya. Dan ini dapat dibuktikan dengan mudah. Kecuali penggugat mau mengatakan bahwa institusi yang mengeluarkan ijazah tersebut mengeluarkan dokumen palsu. Kalau terkait hal ini kami serahkan kepada institusi yang bersangkutan melakukan klarifikasi, tegas Dini. Sementara itu Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Jokowi merespons gugatan tersebut. Dia mengaku tidak habis pikir dengan isu yang terjadi hampir setiap tahun ini. Itu isunya muncul terus. Isu komunis, isu lainnya. Takono singgawe isu, nganti bosen nanggepi, tanya yang buat isi, sampai bosan yang jawab, kata Gibran di Balai Kota Solo, Senin 11 Oktober. Menurut Gibran, tidak ada gunanya berapapun kali membantah isu terkait ijazah palsu ayahnya yang didapatkan dari SMA Negeri 6 Solo. Dia menegaskan ayahnya tidak pernah melakukan pemalsuan ijazah. Semua ijazah yang dimiliki Presiden Jokowi adalah asli dan diperoleh secara legal. Ya sesuai itu. Sekarang daftar wali kota, gubernur enggak pakai ijazah terus pakai apa? Nganggo godong pisang pie, pakai daun pisang apa? Mosok mengapusi, masak membohongi. Pendaftaran presiden dan lainnya mosok mengapusi, jelas Gibran. Gibran tidak memaksa masyarakat untuk mempercayai terkait hal ini. Tiap tahun kok diramaikan terus. Nek ra percoyo ya wis, kalau nggak percaya ya sudah, tegasnya.